Selamat pagi, Shalom, kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kita membaca Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai 29 sebagai berikut. Kemudian ia atau Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Suatu saat Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian dengan mengenakan tubuh kemuliaan menyatakan diri lagi pada saat murid-muridnya berkumpul di suatu ruangan, dan pada saat itu Thomas ada bersama dengan murid-murid yang lain. Kemudian Tuhan Yesus menghampiri Thomas dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas kemudian terkejut, haleluya, dan kemudian berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, haleluya. Thomas membuktikan bahwa Yesus telah betul-betul bangkit dengan tubuh kemuliaan. Kalau Yesus hanya roh saja, maka roh itu tidak bisa dijamah secara fisik. Tidak bisa, haleluya, dipegang, dijamah, tidak bisa. Tetapi kalau Thomas membuktikan bahwa Yesus betul-betul bangkit dengan tubuh kemuliaan, kemudian Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pada waktu itu juga Thomas mendapatkan haleluya pencerahan dari Roh Kudus bahwa Yesus yang sudah bangkit itu adalah Tuhan dan Allah. Yesus sudah melaksanakan tugasnya ketika sebagai manusia menjadi penebus dosa umat manusia seisi dunia ini yang harus mati disalibkan, menumpahkan darahnya untuk mencucikan segala dosa, dan itu sudah dilakukan oleh Yesus dengan sempurna, haleluya, dan berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian dengan tubuh kemuliaan. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian dengan tubuh kemuliaan, dia bukan saja bangkit sebagai manusia, haleluya, tetapi dia adalah kembali menjadi Tuhan dan Allah. Oleh karena itu ketika Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," Yesus tidak menolak, Yesus menerimanya. Karena memang setelah dia bangkit dari kematian, maka dia adalah Tuhan dan Allah. Yesus kembali menggunakan haknya sebagai Tuhan dan Allah. Puji nama Tuhan. 40 hari kemudian ketika Yesus naik ke surga, dia naik ke surga sebagai manusia, haleluya, tetapi juga sebagai Tuhan dan Allah. Dan haleluya, di surga dikatakan dia duduk di sebelah kanan dari Allah Bapa. Itu artinya dia menduduki tempat yang paling tinggi, memiliki otoritas yang tertinggi, menguasai surga dan seluruh alam semesta ini, karena dia memang Tuhan dan Allah. Dan nanti ketika dia datang pada kali yang kedua, setiap mata manusia di dunia ini akan melihat dia, karena dia datang sebagai manusia tetapi juga sebagai Tuhan dan Allah yang haleluya dengan kuasanya yang supranatural. Dia dapat dilihat oleh setiap manusia di dunia ini, dan tidak ada seorang pun manusia di dunia yang tidak akan melihat dia. Semua akan melihat dimanapun mereka berada di planet bumi ini dalam waktu yang sama, haleluya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari penghakimannya, karena dia adalah Tuhan dan Allah.
Oleh sebab itu, mari kita percaya Yesus bukan hanya nabi, tetapi dia adalah Tuhan dan Allah. Haleluya, yang datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia karena menjadi penebus dosa umat manusia. Puji nama Tuhan, tetapi dia nanti kalau datang pada kali yang kedua, dia tidak jadi penebus dosa lagi, tetapi sebagai raja atas segala raja dan hakim atas segala hakim yang akan mengadili orang-orang fasik. Puji nama Tuhan, tetapi bagi miliknya, bagi umat pilihannya yang telah dikuduskan, kedatangannya yang kedua kali itu merupakan saat yang paling bahagia karena kita umat pilihannya dapat berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Haleluya, dan itulah saat-saat yang kita nantikan. Puji Tuhan, oleh sebab itu sejak sekarang kita harus menaati firman-Nya, jangan mengecilkan firman-Nya, jangan mengecilkan hadiratnya, karena Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Puji Tuhan, sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus mengembangkan lebih lanjut firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon agar Roh Kudus haleluya memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami ya Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar ini, haleluya, supaya Roh Kudus menyempurnakan pengertian kami dan kami betul-betul mengenal Yesus itu bukan hanya sebagai nabi, tetapi sebagai Tuhan dan Allah yang harus kami sembah, yang harus kami hormati, mengindahkan firman-Nya, hadirat-Nya, haleluya, dan kami setia beribadah kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya, maka Engkau disebut Immanuel, Allah beserta kami. Karena apa? Karena Engkau memang Allah dan Tuhan yang mengasihi kami, yang mau menyertai kami dimanapun dan sampai kapanpun. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan beserta memberkati saudara dengan luar biasa.